Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Keriuhan pasar malam adalah sebuah simfoni. Suara tawa anak-anak bercampur baur dengan dengung mesin generator, aroma jagung bakar dan gula kapas membaur di udara, sementara lampu-lampu berwarna-warni dari biang lala raksasa berkedip, menerangi kerumunan orang yang saling berdesakan. Fajar, pemuda berusia 20-an dengan sorot mata tajam dan rambut ikal, menyusuri jalanan becek ditemani dua sahabat karibnya, Andi dan Rima. Mereka baru saja menjajal wahana kora-kora yang memicu adrenalin. Otak Fajar masih dipenuhi sensasi melayang dan perutnya terasa bergejolak. Gila, itu kora-kora kayak mau copot dari tempatnya, seru Andi, pemuda bertubuh jangkung dengan senyum yang tidak pernah pudar. Aku sampai hampir muntah di kepala Rima. Rima, dengan rambut panjang tergerai yang menutupi punggungnya, memutar bola mata. Andi, coba sekali saja kau tidak usil. Percakapan ringan mereka terhenti ketika rintik hujan mulai turun. Awalnya hanya sebutir dua butir, tapi dalam hitungan menit, langit seolah merobek diri dan menumpahkan isinya. Hujan lebat turun dengan brutal, menyapu semua kehangatan dan keriuhan pasar malam. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, meninggalkan kegelapan dan kebingungan. Orang-orang berhamburan, mencari tempat berlindung. Fajar, Andi, dan Rima juga ikut lari. Mereka terpisah dari teman-teman lainnya, terjebak di ganggang sempit yang kini tergenang air. Kita harus cari tempat berteduh, teriak Rima, suaranya nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Pakaiannya sudah basah kuyup, menempel dingin ke kulitnya. Fajar menarik kerah jaketnya, melindungi diri dari hembusan angin dingin. Matanya menyapu sekitar, mencari tempat yang bisa mereka jadikan tempat perlindungan. Di ujung jalan, di balik rimbunan pohon beringin tua yang terlihat menyeramkan, Fajar menangkap siluet sebuah bangunan. Sebuah rumah tua. Lampunya remang-remang, seolah berkedip memanggil mereka. Lihat di sana, tunjuk Fajar. Ada rumah. Andi mengikutinya. Serius? Terlihat agak menyeramkan, Faj. Apa kita yakin? Daripada mati kedinginan di sini, balas Rima, nadanya putus asa. Ayo, itu satu-satunya pilihan kita. Ketiganya berlari, menerobos genangan air yang tingginya mencapai mata kaki. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat dengan rumah itu, perasaan tidak nyaman merayap di benak Fajar. Rumah itu tampak terisolasi dari dunia, dikelilingi oleh pagar besi yang berkarat dan tanaman-tanaman liar yang tumbuh tak beraturan. Jendela-jendelanya tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Namun, cahaya dari satu-satunya lampu yang menyala memberikan secercah harapan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dingin yang menusuk tulang memaksa mereka untuk mengesampingkan segala firasat buruk. Fajar melihat Andi mengambil langkah besar, menuju ke pintu utama. Rima dan Fajar bergegas menyusulnya, napas mereka terengah-engah. Saat mereka tiba di depan pintu kayu yang lapuk, hujan semakin menjadi-jadi. Suara air yang jatuh di atap bagai genderang perang. Pintu kayu itu terlihat tua. Catnya mengelupas, menampilkan warna coklat kehitaman dari kayu yang sudah termakan usia. Lonceng kecil yang menggantung di atas pintu berdentang pelan saat diterpa angin. Fajar memberanikan diri. Tangannya terangkat, mengetuk pintu itu 2 kali. Tidak ada jawaban. Mungkin tidak ada orang di dalam, bisik Andi, suaranya serak. Mungkin mereka tidak dengar karena hujan, timpal Rima. Mereka menunggu beberapa saat. Keheningan yang hanya dipecah oleh suara hujan terasa menyesakkan. Fajar mengetuk lagi, lebih keras. Kali ini, sebuah bunyi derit pelan terdengar, dan pintu itu terbuka sedikit, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ada yang membukanya, kata Andi, matanya membelalak. Siapa? Fajar melongo ke dalam. Gelap. Hanya seberkas cahaya remang-remang dari lilin di dalam yang menerangi ruangan. Fajar mencium aroma aneh, perpaduan antara wangi dupa, tanah basah, dan sesuatu yang tidak bisa dikenali. Aroma itu memberikan sensasi hangat yang bertolak belakang dengan dinginnya udara di luar.
Siapapun di dalam, panggil Fajar, suaranya bergetar. Kami hanya ingin berteduh sebentar. Tidak akan lama. Tidak ada jawaban. Namun, dari dalam terdengar suara lembut. Masuklah, nak. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Suara itu terdengar menenangkan, tapi juga mengandung misteri. Tanpa berpikir panjang, Fajar melangkah masuk. Andi dan Rima mengikutinya. Begitu mereka melewati ambang pintu, kelembaban dan dingin di luar seolah lenyap seketika. Interior rumah jauh lebih terawat daripada yang mereka duga. Lantai kayu bersih, perabotan kuno tertata rapi, dan sebuah perapian kecil menyala, memancarkan kehangatan. Seorang wanita tua muncul dari balik tirai. Rambutnya putih, disanggul rapi. Kerutan di wajahnya tidak bisa menyembunyikan tatapan mata yang penuh kebijaksanaan dan sesuatu yang tidak terdefinisikan. Senyumnya ramah, tapi tidak mencapai matanya. "Aku Mbok Suti," ucapnya, suaranya seperti bisikan. "Silakan duduk, kalian pasti kedinginan." Mereka duduk di sofa yang empuk. Fajar merasa canggung. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini, tetapi kehangatan yang ditawarkan Mbok Suti terasa terlalu nyaman untuk ditolak. Wanita tua itu menyuguhi mereka teh hangat dalam cangkir porselen kuno. Aroma tehnya menenangkan, menghilangkan sisa-sisa kepanikan mereka. "Kalian dari mana?" tanya Mbok Suti, matanya lurus menatap Fajar. "Kami dari pasar malam," jawab Fajar. "Hujan tiba-tiba turun. Untung kami menemukan tempat ini." "Ya, hujan memang sering datang tanpa diundang," katanya, senyumnya tidak berubah. "Jaga kesehatan kalian." Mbok Suti terus menanyai mereka tentang hal-hal kecil, seolah-olah dia sudah mengenal mereka sejak lama. Dia menanyakan tentang pekerjaan Fajar, hobi Andi, dan mimpi Rima. Rima dan Andi menjawab dengan santai, tapi Fajar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap pertanyaan seolah menjadi pisau yang mengupas lapisan-lapisan dirinya. Namun, dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Dia hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Di balik keramahannya, Mbok Suti tidak terlihat seperti manusia biasa. Gerakannya halus dan nyaris tanpa suara. Fajar merasa seolah-olah mereka sedang menjadi tamu di sebuah panggung, dan Mbok Suti adalah dalangnya. Saat Fajar melihat keluar jendela, ia menyadari hujan sudah mulai reda. Fajar bangkit. "Terima kasih, Mbok Suti," kata Fajar. "Kami harus pergi sekarang." Mbok Suti tidak membantah. Senyumnya memudar menjadi ekspresi yang sulit diartikan. Dia mengangguk pelan. "Tentu, nak. Kalian sudah harus melanjutkan perjalanan." Meskipun lega karena akan segera keluar dari rumah aneh ini, Fajar merasakan sedikit kegelisahan. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Pintu kayu yang lapuk itu menutup dengan bunyi berderit pelan di belakang mereka, memutus ikatan dengan dunia luar yang basah dan dingin. Udara di dalam ruangan itu terasa tebal, hangat, dan syarat dengan aroma yang aneh. Perpaduan antara tanah basah, dupa yang terbakar, dan bau jamur dari perabot kayu kuno. Kehangatan itu terasa seperti pelukan yang tidak diinginkan. Cahaya remang-remang dari lilin di atas meja memberikan ilusi ketenangan, namun Fajar merasakan kegelisahan yang tumbuh subur di dalam dadanya. Pintu itu telah menutup, dan mereka tidak bisa kembali. Mereka terjebak. Dari sudut ruangan yang gelap, sebuah sosok melangkah maju. Langkahnya begitu senyap, nyaris tanpa suara. Fajar, Andi, dan Rima menahan napas. Sosok itu adalah seorang wanita tua, keriput memenuhi wajahnya yang pucat. Rambut putihnya disanggul rapi, dihiasi dengan tusuk konde tulang yang terlihat menakutkan. Wanita tua itu memancarkan aura yang tenang namun menekan, sebuah perpaduan yang membuat bulu kuduk Fajar merinding. Matanya, yang bersembunyi di balik kerutan dalam, menatap mereka satu persatu dengan ketelitian yang membuat Fajar merasa telanjang. Sebuah senyuman tipis terlukis di bibirnya yang mengerut, dan senyuman itu tidak pernah mencapai matanya. "Masuklah, nak." Suara wanita itu terdengar lembut, seperti bisikan angin musim semi. "Kalian pasti kedinginan." Suara itu menenangkan, tetapi Rima tidak bisa menyembunyikan rasa curiga yang terpancar dari matanya. Gadis itu menarik lengan Fajar, isyarat tanpa kata yang menyiratkan, ada yang tidak beres.
Namun, Andi, yang selalu ceria dan polos, sudah melangkah lebih dulu. Terima kasih banyak, Ibu. Hujan benar-benar tidak terduga. Wanita tua itu menanggapi dengan anggukan pelan. Namaku Mbok Suti. Silakan duduk. Aku akan buatkan teh hangat. Mereka bertiga duduk di sofa beludru merah yang warnanya sudah memudar. Sofa itu terasa empuk dan nyaman, namun keanehan rumah ini membuat mereka tidak bisa bersantai. Fajar melihat sekeliling. Perabotannya kuno, seolah membeku di masa lalu. Sebuah jam dinding besar dengan pendulum yang berhenti berdetak terpajang di dinding. Di atas perapian, terpajang sebuah foto keluarga yang pudar. Wajah-wajah dalam foto itu terlihat buram, sulit untuk dikenali. Fajar merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari foto itu. Mbok Suti kembali dengan nampan berisi 3 cangkir porselen dan teko tanah liat. Aroma teh melati yang harum segera memenuhi ruangan, sedikit menyingkirkan bau aneh sebelumnya. Wanita tua itu menyodorkan cangkir-cangkir itu kepada mereka dengan gerak-gerik yang anggun. Jemarinya terlihat kurus dan panjang, dengan kuku yang bersih namun menguning. "Kalian dari mana?" tanya Mbok Suti, mengambil duduk di kursi kayu di seberang mereka. Pandangan Mbok Suti tidak pernah lepas dari Fajar. Rasanya seperti sebuah kamera yang hanya fokus kepadanya. "Kami dari pasar malam," jawab Fajar, berusaha menahan kegelisahan. "Hujan deras sekali, jadi kami mencari tempat berteduh. Untung sekali menemukan rumah ini." "Ya, hujan memang sering datang tanpa diundang," kata Mbok Suti, senyumnya tidak berubah. "Jaga kesehatan. Kadang, alam punya caranya sendiri untuk memberikan petunjuk." Kalimat itu terdengar aneh, dan Rima menatap Fajar dengan ekspresi, "Aku sudah bilang, yang kentara." Andi, yang sedang menyesap tehnya, tidak menyadari kejanggalan itu. "Enak sekali tehnya, Mbok. Rasanya menenangkan." "Minumlah," ujar wanita tua itu. "Kalian anak-anak muda, pasti hidupnya sibuk. Apa pekerjaan kalian? Apa yang kalian impikan?" Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir begitu lancar, seolah Mbok Suti sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia menanyakan tentang pekerjaan Fajar sebagai desainer grafis, hobi fotografi Andi, dan aspirasi Rima sebagai guru. Fajar merasa gelisah. Bagaimana mungkin wanita yang tidak mereka kenal ini begitu tertarik pada detail kehidupan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa begitu personal, nyaris invasif. Fajar merasa setiap jawaban yang diberikan akan menjadi benang yang mengikatnya pada sebuah jaring laba-laba yang tak terlihat. "Fajar," lanjut Mbok Suti, suaranya kini lebih pelan. "Kau tampak lelah. Punya banyak pikiran?" Fajar terdiam. Bagaimana wanita tua ini tahu? Fajar memang merasa lelah belakangan ini. Pikirannya dipenuhi dengan tuntutan pekerjaan yang terus meningkat dan beban ekspektasi keluarga. Wajah Mbok Suti, yang tadinya hanya terlihat ramah, kini tampak seperti cermin yang memantulkan semua kelelahan dan kekhawatiran Fajar. Itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Fajar ingin segera keluar dari rumah itu. Fajar melirik keluar jendela. Rintik hujan sudah mulai mereda. Fajar mengambil cangkir tehnya, menghabiskannya dalam sekali teguh. Tehnya terasa hambar, tidak lagi senyaman tadi. Fajar merasakan getaran dingin dari ujung jari kakinya hingga ke ubun-ubun. Getaran itu seolah-olah memberitahu bahwa waktu Fajar dan teman-temannya di sana sudah habis. "Terima kasih banyak, Mbok Suti," kata Fajar, bangkit dari sofa. "Hujan sudah reda. Kami harus pulang sekarang." Mbok Suti tidak membantah. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. "Tentu, Nak. Kalian sudah harus melanjutkan perjalanan." Wanita tua itu berdiri, mengambil cangkir-cangkir kosong, dan membawanya ke dapur. Fajar, Andi, dan Rima menunggunya di depan pintu. Keheningan itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdebar kencang. Lalu, Mbok Suti kembali. Sebuah kotak beludru merah marun berada di genggamannya. Kotak itu tampak sangat tua, dengan sulaman emas yang sudah pudar. Sebuah firasat buruk melintas di benak Fajar. Pemuda itu tahu tidak seharusnya berada di sana. Pemuda itu tahu tidak seharusnya pernah mengambil sesuatu dari wanita ini.
Tetapi kebaikan dan keramahannya membuat pemuda itu tidak bisa menolak. Sebuah tarikan yang aneh, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Embok Suti mengulurkan kotak itu ke Fajar. Matanya menatap Fajar lekat-lekat, dan Fajar tidak punya pilihan selain mengambilnya. Kotak itu terasa dingin dan berat. Itu adalah hadiah yang tidak pemuda itu minta, tetapi Fajar merasa tidak bisa menolaknya. Fajar tahu harus berani, tetapi Fajar tidak bisa. Fajar tahu telah terikat pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Fajar tahu tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang normal. Fajar mengambil kotak itu. Kotak itu terasa dingin di tangannya. Fajar menatap Embok Suti. Embok Suti tersenyum. Senyumnya begitu menawan, tetapi Fajar tahu itu adalah senyum yang menakutkan. Fajar tahu itu adalah senyum yang akan menghantuinya selamanya. Fajar tahu telah membuat kesalahan. Fajar tahu telah terperangkap dalam jaring Embok Suti. Sebuah gelombang mual menerpa Fajar, membuat pandangannya kabur. Seluruh tubuhnya mendadak lumpuh, sebuah ketakutan yang dingin mengikatnya ke lantai. Ia berdiri membeku di depan Embok Suti, kotak beludru itu terasa seperti beban tak tertahankan di genggamannya. Keinginannya untuk melawan dan melarikan diri terkunci di dalam benaknya, namun tubuhnya menolak untuk patuh. Fajar berdiri mematung. Di telapak tangannya, kotak beludru itu terasa dingin dan berat, seolah menyedot seluruh kehangatan di sekitarnya. Di dalamnya, cincin batu akik merah darah berkilauan, memancarkan cahaya redup yang memikat sekaligus menakutkan. Kilauan itu memiliki denyut nadi, sebuah irama yang senada dengan detak jantung Fajar yang berpacu. Ia merasakan tarikan kuat, seolah cincin itu adalah bagian yang hilang dari dirinya, sebuah takdir yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Ini kenang-kenangan dariku, bisik Embok Suti, suaranya nyaris tak terdengar namun menusuk ke dalam benak. Jangan pernah dilepas, nak. Selamanya akan menjagamu. Kalimat itu adalah janji yang terdengar seperti kutukan. Sebuah frasa sederhana, namun syarat dengan makna yang tak dipahami. Rima menatap Fajar dengan mata penuh kecemasan. Andi, yang tadinya ceria, kini hanya bisa menelan ludah, matanya memancarkan keraguan. Namun, tidak ada jalan untuk menolak. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Fajar untuk mengambil cincin itu dari kotak dan menyematkannya di jari manisnya. Cincin itu meluncur dengan sempurna, seolah sudah dibuat khusus untuknya. Bukan lagi perhiasan, melainkan sebuah ikatan yang menyatu dengan kulitnya. Fajar merasakan sensasi dingin menjalar dari jarinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah sensasi yang aneh, perpaduan antara sensasi beku dan kehangatan yang mendalam. Cincin itu terasa seperti energi yang mengalir, dan Fajar tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu bahwa kini cincin itu adalah bagian dari dirinya. Terima kasih, Embok Suti, ucap Fajar, suaranya parau. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Embok Suti tersenyum. Senyumnya tidak berubah, tetap dingin dan kosong. Tentu, nak. Kalian sudah harus melanjutkan perjalanan. Mereka bergegas keluar, melewati ambang pintu, ke dalam udara malam yang lembab. Suara pintu yang menutup di belakang mereka terdengar seperti palu godam yang memukul, mengunci mereka dari rumah itu. Tidak ada yang berani berbicara. Ketegangan yang menggantung di antara mereka terasa lebih mencekam daripada teriakan sekalipun. Langkah kaki mereka di jalanan yang basah adalah satu-satunya suara di keheningan yang menyesakkan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di jalan yang diterangi lampu. Barulah Andi berani memecah keheningan. Itu aneh sekali. Wanita itu, dan cincin itu? Rima mengangguk, wajahnya pucat pasi. Aku sudah bilang, ada yang tidak beres. Fajar, kau harus lepaskan cincin itu sekarang juga. Fajar menatap jari manisnya. Cincin itu terlihat begitu biasa, begitu polos. Namun, Fajar tahu itu bukan cincin biasa. Ditariknya dengan sekuat tenaga. Tidak bergerak. Ditariknya lagi, hingga kulit di bawah cincin itu memerah. Rasa sakit menusuk hingga ke tulang, tetapi cincin itu tidak bergeser sedikit pun. Rasa putus asa menyelimutinya. Ini bukan sekadar cincin yang tersangkut. Ada sesuatu yang menahannya. Rima mendekat, ekspresinya penuh kekhawatiran. Ada apa, Fajar?
Kenapa kau tidak bisa melepaskannya? Aku tidak tahu, bisik Fajar, suaranya bergetar. Aku sudah mencoba. Andi mencoba membantu, menarik cincin itu dengan hati-hati, tetapi Fajar menjerit kesakitan. Sudah, Endra. Sudah. Fajar terduduk di pinggir jalan, napasnya tersengal-sengal. Cincin itu kini terasa panas. Panas yang menyakitkan, seolah membakar kulitnya dari dalam. Tiba-tiba, sebuah bisikan halus menembus kepalanya. Bisikan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam otaknya sendiri. Jangan mencoba untuk melepaskanku. Aku di sini untuk menjagamu. Bisikan itu adalah suara Mbok Suti. Fajar menutup matanya, menggigil. Dia tahu dirinya tidak gila. Bisikan itu nyata, dan itu berasal dari cincin di jarinya. Andi dan Rima mencoba menenangkannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa menonton Fajar, yang kini terlihat seperti orang yang kesurupan. Dia mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi, tetapi kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Bibirnya terkunci. Lidahnya terasa kaku. Sebuah bisikan dari dalam kepalanya yang memberitahunya untuk diam. Setelah beberapa saat, Fajar berhasil menyingkirkan kekuatan itu. Kita harus kembali ke sana. Kita harus mencari tahu. Fajar, kau gila, teriak Rima. Rumah itu, wanita itu bukan manusia. Kita tidak punya pilihan, balas Fajar, suaranya datar. Kita harus mencari tahu. Mereka kembali ke sana, ke tempat yang seharusnya menjadi rumah Mbok Suti. Saat tiba, Fajar, Andi, dan Rima hanya bisa terdiam. Rumah itu telah lenyap. Yang ada hanyalah tumpukan puing-puing, kayu yang lapuk, dan sisa-sisa tembok yang hancur. Rumah itu tampak seperti sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Fajar, Andi, dan Rima saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sama, tidak percaya, bingung, dan ketakutan. Bagaimana mungkin, gumam Andi, suaranya pelan. Kita ada di sana. Kita minum teh. Kita berbicara dengan Mbok Suti. Rima menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Itu bukan nyata. Itu ilusi. Itu semua ilusi. Fajar menatap cincin di jarinya. Cincin itu terasa dingin. Dingin yang menusuk, seolah membekukan darahnya. Fajar menyadari bahwa ia telah terperangkap. Sebuah jebakan yang tidak terlihat, yang mengikatnya dengan kuat. Ia tahu tidak akan bisa lari. Ia tahu telah terikat dengan cincin itu. Dan ia tahu, bisikan itu tidak akan pernah berhenti. Ketiga sahabat itu berdiri di tengah kehampaan, di mana seharusnya sebuah rumah berdiri megah. Hanya ada puing dan debu, sisa-sisa dari sebuah bangunan yang telah lama runtuh. Fajar menatap jari manisnya. Cincin yang terasa begitu nyata, begitu padat, kini menjadi bukti tunggal dari sebuah ilusi yang sempurna. Jika rumah itu hanyalah fatamorgana, lantas apa arti benda yang melingkar di jarinya ini? Sebuah dingin yang menusuk tulang menjalar dari cincin itu, menembus kulit, daging, dan tulangnya. Ini tidak masuk akal, gumam Andi, suaranya gemetar. Tadi malam, kita di sana. Ada lampu, ada perapian, ada wanita tua. Rima menepuk bahu Andi, wajahnya sepucat kertas. Itu semua tipuan. Kamu harus dengar aku. Kita pulang sekarang. Di tengah kepanikan, Fajar merasakan bisikan halus kembali, sebuah getaran samar di dalam tempurung kepalanya. Suara itu begitu lembut, nyaris seperti embusan angin. Jangan takut, aku di sini. Suara itu tidak memberinya ketenangan, melainkan kecemasan yang mendalam. Ia merasa tidak lagi sendirian, dan perasaan itu jauh lebih menakutkan daripada berada sendirian di tengah malam. Mereka kembali ke jalan utama dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap langkah terasa berat, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan dari dunia lain. Fajar mencoba melepaskan cincin itu lagi. Tangannya gemetar. Kekuatan batinnya terkumpul, mendorongnya untuk menarik cincin itu. Namun, benda itu terasa seperti akar pohon yang tumbuh menembus kulitnya, mengikat dirinya pada jari. Rasa sakitnya luar biasa. Fajar menjerit, mengguncang seluruh tubuhnya. Rima dan Andi langsung berhenti, menatapnya dengan panik. Ada apa?
Faj? Rima berteriak. Cincin ini. Bisiknya, terengah-engah. Tidak bisa lepas. Rima dan Andi mencoba membantu, tetapi upaya mereka sia-sia. Cincin itu menolak untuk bergeser, bahkan ketika mereka menariknya dengan sekuat tenaga. Fajar menjerit kesakitan, dan darah mengalir dari jarinya. Fajar menyadari bahwa ini bukan sekadar cincin. Ini adalah ikatan, sebuah kontrak spiritual yang tidak bisa diputus. Mereka akhirnya sampai di rumah Fajar. Rima memeluknya erat, air matanya menetes di bahu Fajar. Kau tidak sendirian, Faj. Kita akan mencari tahu apa ini. Setelah Rima dan Andi pergi, Fajar masuk ke dalam rumah. Keheningan menyambutnya. Ia duduk di sofa, menatap cincin itu. Cincin itu memancarkan kilauan merah darah yang dingin. Cincin itu terasa seperti sebuah rahasia yang tersembunyi, sebuah kutukan yang diberikan kepadanya. Fajar tidak bisa tidur. Ia bangkit, mengambil laptopnya, dan mulai mencari informasi. Ia mencari tahu tentang rumah gaib, cincin batu akik merah, dan pertukaran spiritual. Hasilnya tidak banyak. Beberapa blog yang menceritakan kisah-kisah horor, tetapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Fajar frustrasi. Ia mencoba mencari Embok Suti, wanita tua, rumah tersembunyi, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa seperti sebuah kebohongan besar yang disembunyikan darinya. Fajar merasakan getaran aneh, sebuah bisikan halus yang terdengar seperti sebuah lagu. Lagu itu terdengar indah, tetapi di saat yang sama, terasa mengerikan. Ia merasakan sebuah kekuatan yang aneh, seolah-olah ia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Fajar merasakan sesuatu yang asing, namun terasa sangat familiar. Fajar memutuskan untuk pergi keluar. Ia berjalan di tengah malam, di bawah cahaya bulan yang redup. Ia merasakan kehadirannya di sekitarnya. Bukan kehadiran yang menakutkan, tetapi kehadiran yang misterius, seolah-olah ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Fajar merasakan sebuah kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia bisa merasakan niat jahat orang. Ia melihat sekeliling. Ia melihat bayangan yang aneh, seperti manusia, tetapi tidak. Mereka terlihat transparan, seperti hantu. Fajar tidak takut. Ia justru merasa tertarik. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa berkomunikasi dengan mereka. Fajar tahu dia gila. Ia tahu tidak bisa kembali. Ia tahu dia telah terikat dengan cincin itu. Ia kembali ke rumah, dan ia mengambil cincin itu. Ia menatapnya, dan ia merasakan bisikan halus, sebuah bisikan yang memberitahunya untuk tidak takut. Fajar tahu ia harus berjuang, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Ia tahu ia harus lari, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia harus berani, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia telah terperangkap. Pagi itu, udara di kota terasa hampa, dingin menusuk tulang, sama seperti kekosongan di dalam hati Fajar. Setelah malam yang panjang tanpa tidur, di mana ia terus-menerus merasakan bisikan halus dan getaran aneh dari cincin di jarinya, Fajar merasa seperti arwah yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Setiap detak jam dinding adalah siksaan, setiap bayangan yang melintas di luar jendela terasa seperti kehadiran yang mengintip. Ia bangkit, tidak merasa lelah, melainkan mati rasa. Ia melihat ke cermin, dan di sana, ia melihat bayangan yang asing, lingkaran hitam di bawah mata, kulit pucat, dan sorot mata yang kosong, dipenuhi dengan ketakutan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rima. Bagaimana? Tulisannya singkat, tapi Fajar bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam di setiap hurufnya. Fajar membalas, ayo kita ke sana. Tidak ada kata-kata lain yang diperlukan. Rima dan Andi datang beberapa menit kemudian, wajah mereka sama tegangnya. Mereka tidak berbicara, tetapi sorot mata mereka mengatakan segalanya. Mereka kembali ke tempat yang seharusnya menjadi lokasi rumah Embok Suti. Di sana, mereka menemukan kehampaan. Fajar, Andi, dan Rima berdiri di tengah tumpukan puing, di mana seharusnya sebuah rumah berdiri. Rumah itu telah lenyap, seolah-olah ditiup angin, hanya menyisakan tumpukan kayu lapuk, batu bata yang hancur, dan pecahan kaca yang berserakan.
Fajar menatap jari manisnya. Cincin yang terasa begitu nyata, begitu padat, kini menjadi satu-satunya bukti dari sebuah ilusi yang sempurna. Jika rumah itu hanyalah fatamorgana, lantas apa arti benda yang melingkar di jarinya ini? Sebuah dingin yang menusuk tulang menjalar dari cincin itu, menembus kulit, daging, dan tulangnya. Ini tidak masuk akal, gumam Andi, suaranya bergetar. Tadi malam, kita di sana. Ada lampu, ada perapian, ada wanita tua. Rima menepuk bahu Andi, wajahnya sepucat kertas. Itu semua tipuan. Kamu harus dengar aku. Kita pulang sekarang. Di tengah kepanikan, Fajar merasakan bisikan halus kembali, sebuah getaran samar di dalam tempurung kepalanya. Suara itu begitu lembut, nyaris seperti embusan angin. Jangan takut, aku di sini. Suara itu tidak memberinya ketenangan, melainkan kecemasan yang mendalam. Ia merasa tidak lagi sendirian, dan perasaan itu jauh lebih menakutkan daripada berada sendirian di tengah malam. Mereka kembali ke jalan utama dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap langkah terasa berat, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan dari dunia lain. Fajar mencoba melepaskan cincin itu lagi. Tangannya gemetar. Kekuatan batinnya terkumpul, mendorongnya untuk menarik cincin itu. Namun, benda itu terasa seperti akar pohon yang tumbuh menembus kulitnya, mengikat dirinya pada jari. Rasa sakitnya luar biasa. Fajar menjerit, mengguncang seluruh tubuhnya. Rima dan Andi langsung berhenti, menatapnya dengan panik. Ada apa, Faj? Rima berteriak. Cincin ini. Bisiknya, terengah-engah. Tidak bisa lepas. Rima dan Andi mencoba membantu, tetapi upaya mereka sia-sia. Cincin itu menolak untuk bergeser, bahkan ketika mereka menariknya dengan sekuat tenaga. Fajar menjerit kesakitan, dan darah mengalir dari jarinya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar cincin. Ini adalah ikatan, sebuah kontrak spiritual yang tidak bisa diputus. Mereka akhirnya sampai di rumah Fajar. Rima memeluknya erat, air matanya menetes di bahu Fajar. Kau tidak sendirian, Faj. Kita akan mencari tahu apa ini. Setelah Rima dan Andi pergi, Fajar masuk ke dalam rumah. Keheningan menyambutnya. Ia duduk di sofa, menatap cincin itu. Cincin itu memancarkan kilauan merah darah yang dingin. Cincin itu terasa seperti sebuah rahasia yang tersembunyi, sebuah kutukan yang diberikan kepadanya. Ia tidak bisa tidur. Ia bangkit, mengambil laptopnya, dan mulai mencari informasi. Ia mencari tahu tentang rumah gaib, cincin batu akik merah, dan pertukaran spiritual. Hasilnya tidak banyak. Beberapa blog yang menceritakan kisah-kisah horor, tetapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Ia frustrasi. Ia mencoba mencari embok suti, wanita tua, rumah tersembunyi, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa seperti sebuah kebohongan besar yang disembunyikan darinya. Ia merasakan getaran aneh, sebuah bisikan halus yang terdengar seperti sebuah lagu. Lagu itu terdengar indah, tetapi di saat yang sama, terasa mengerikan. Ia merasakan sebuah kekuatan yang aneh, seolah-olah ia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Ia merasakan sesuatu yang asing, namun terasa sangat familiar. Ia memutuskan untuk pergi keluar. Ia berjalan di tengah malam, di bawah cahaya bulan yang redup. Ia merasakan kehadirannya di sekitarnya. Bukan kehadiran yang menakutkan, tetapi kehadiran yang misterius, seolah-olah ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia bisa merasakan niat jahat orang. Ia melihat sekeliling. Ia melihat bayangan yang aneh, seperti manusia, tetapi tidak. Mereka terlihat transparan, seperti hantu. Ia tidak takut. Ia justru merasa tertarik. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa berkomunikasi dengan mereka. Ia tahu ia gila. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Ia tahu ia telah terikat dengan cincin itu. Ia kembali ke rumah, dan ia mengambil cincin itu. Ia menatapnya, dan ia merasakan bisikan halus, sebuah bisikan yang memberitahunya untuk tidak takut. Fajar tahu ia harus berjuang, tetapi ia tidak tahu bagaimana.
Ia tahu ia harus lari, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia harus berani, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia telah terperangkap. Fajar tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan cincin itu, dan dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa. Dia merasa lemah, dan dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan cincin itu, dan dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa. Beberapa hari setelah peristiwa di lokasi rumah tua itu, hidup Fajar terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Cincin di jari manisnya bukan lagi sekadar perhiasan atau bukti nyata, melainkan sebuah beban yang merasuk ke dalam jiwa. Benda itu terasa dingin, membekukan darahnya, dan bisikan halus yang pertama kali didengarnya di depan rumah Embok Suti kini menjadi suara yang terus-menerus berbisik di benaknya. Bukan lagi kalimat penguatan, melainkan bisikan-bisikan aneh yang tidak memiliki makna, seperti gumaman dari dunia lain. Hari-hari Fajar diisi dengan kelelahan yang luar biasa. Meski mencoba tidur, matanya selalu terjaga. Pikirannya dipenuhi dengan sensasi-sensasi aneh. Malam pertama, saat ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara tawa yang bergema dari sudut gelap kamarnya. Tawa itu terdengar seperti suara anak-anak yang bermain, tetapi tawa itu dingin dan tanpa emosi, membuat bulu kuduknya merinding. Kemudian, saat ia mencoba menyalakan lampu, tawa itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Sensasi aneh itu semakin parah. Suatu sore, saat Fajar sedang duduk di teras, ia melihat seekor kupu-kupu hinggap di bunga. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah getaran aneh yang mengalir dari jari-jarinya, dan ia melihat kupu-kupu itu terbang menjauh. Ia merasakan kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Fajar merasakan sesuatu yang asing, namun terasa sangat familiar. Di lain waktu, saat sedang makan bersama Rima dan Andi, ia mendengar suara bisikan aneh. Suara itu begitu jelas, seolah ada seseorang yang duduk di sampingnya. Fajar menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke arah Rima, dan ia melihat wajah Rima memucat. "Ada apa, Faj?" tanya Rima, suaranya bergetar. Fajar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia tahu Rima dan Andi tidak akan mengerti. Kekuatan itu datang dengan efek samping. Sakit kepala yang luar biasa, pusing, dan mual. Fajar merasa seperti arwah yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Ia mencoba melepaskan cincin itu lagi, tetapi upaya itu sia-sia. Cincin itu melekat padanya, seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya. Fajar merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa seperti sebuah kebohongan besar yang disembunyikan darinya. Pada suatu malam, saat Fajar berada di kamarnya, ia merasakan sensasi dingin menjalar dari cincinnya ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan kehadiran yang aneh. Ia melihat bayangan di sudut kamarnya. Bayangan itu terlihat seperti manusia, tetapi tidak. Bayangan itu terlihat transparan, seperti hantu. Fajar tidak takut. Ia justru merasa tertarik. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa berkomunikasi dengan bayangan itu. Bayangan itu bergerak. Ia melayang di udara, dan ia berbicara. Suara itu terdengar seperti suara Mbok Suti. "Kau tidak sendirian, Nak. Aku di sini untukmu. Aku akan menjagamu." Fajar tahu ia gila. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Ia tahu ia telah terikat dengan cincin itu. Ia merasa putus asa, dan ia tahu ia tidak bisa melawan. Ia tahu ia harus berjuang, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Ia tahu ia harus lari, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia harus berani, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu ia telah terperangkap. Fajar tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan cincin itu, dan dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa. Dia merasa lemah, dan dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan cincin itu, dan dia tahu dia harus berani, tetapi dia tidak bisa.
Sejak Fajar merasakan bisikan tak kasat mata dan melihat ilusi di jalanan, hari-harinya berubah menjadi sebuah siksaan tanpa henti. Cincin di jarinya terasa seperti belenggu, bukan lagi sekadar benda mati, melainkan sebuah entitas yang hidup. Malam-malam tanpa tidur membuat wajahnya cekung, matanya terbingkai lingkaran gelap, dan semangatnya terkuras habis. Setiap sudut ruangan terasa seperti diisi oleh kehadiran tak dikenal yang mengawasinya. Fajar tidak lagi bisa membedakan antara realitas dan halusinasi. Cincin itu, yang kini terasa menyatu dengan tulang, memancarkan getaran aneh yang semakin kuat. Getaran itu adalah sebuah frekuensi yang hanya bisa ia tangkap, sebuah gelombang energi yang membuka tirai antara dua dunia. Awalnya, Fajar hanya bisa merasakan kehadiran mereka, arwah-arwah yang terperangkap, meratap, atau hanya berkeliaran. Sensasi itu seperti hawa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuk, sebuah bulu kuduk yang berdiri tanpa sebab. Namun, sensasi itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Fajar mulai melihat penampakan-penampakan sekilas. Di jendela, sebuah bayangan melintas dengan kecepatan yang tak wajar. Di sudut mata, ia menangkap sosok transparan yang lenyap saat ia menoleh. Dunia yang ia kenal perlahan-lahan runtuh, digantikan oleh sebuah realitas baru yang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak seharusnya terlihat. Kekuatan cincin itu memberinya kemampuan, tetapi itu adalah kemampuan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Fajar merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah otaknya ditarik dan diregangkan. Rasa mual datang tak terduga, dan ia seringkali merasa pusing hingga pandangannya kabur. Ketakutan itu kini bercampur dengan obsesi. Fajar mulai menghabiskan hari-harinya di perpustakaan. Ia bukan lagi mencari tentang Embok Suti atau rumah gaib, tetapi tentang hal-hal yang lebih dalam. Benda-benda pusaka yang berhodam, cincin batu akik yang berenergi, dan cara-cara untuk memutus ikatan spiritual. Ia menyelami buku-buku kuno yang berbau apak, menelusuri artikel-artikel daring yang ditulis dalam bahasa misterius, dan bahkan mengunjungi forum-forum yang membahas hal-hal gaib. Fajar menemukan bahwa ada beberapa jenis cincin yang memiliki hodam. Ada hodam penjaga, ada hodam pelindung, dan ada pula hodam yang mencari wadah baru. Semakin banyak membaca, semakin jelas baginya bahwa cincinnya termasuk kategori terakhir. Fajar menemukan bahwa Mbok Suti bukanlah sosok yang baik, melainkan sebuah entitas yang mencari wadah baru untuk melanjutkan eksistensinya. Satu malam, saat kembali dari perpustakaan, Fajar merasakan energi di sekitar rumahnya begitu kuat. Udara terasa berat dan dingin. Fajar tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia masuk ke dalam, dan melihat bayangan yang bergerak di sudut matanya. Bayangan itu bukan hantu, tetapi sesuatu yang lain. Sebuah sosok yang lebih besar, lebih kuat, lebih menakutkan. Fajar masuk ke kamarnya, dan ia melihat ke cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong. Ia melihat bayangan yang aneh. Bayangan itu terlihat seperti dirinya, tetapi tidak. Bayangan itu terlihat transparan, seperti hantu. Fajar tidak takut. Ia justru merasa tertarik. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa berkomunikasi dengan bayangan itu. Bayangan itu bergerak. Ia melayang di udara, dan ia berbicara. Suara itu terdengar seperti suara Mbok Suti. Kau tidak sendirian, Nak. Aku di sini untukmu. Aku akan menjagamu. Seluruh kekuatan Fajar lenyap. Kakinya lemas, tubuhnya terasa berat, seolah terikat rantai tak kasat mata. Bisikan batin itu kembali, bukan lagi sekadar bisikan, melainkan perintah yang bergema di setiap relung pikirannya. Cincin di jarinya terasa seperti jangkar, menahannya di tempat yang paling ia takuti. Ia bukan lagi Fajar yang sama, kini ia hanya wadah, sebuah boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Fajar merasakan dirinya tenggelam dalam pusaran kegilaan, terperangkap di antara dua dunia tanpa jalan keluar. Kekuatan itu datang tidak seperti gelombang pasang yang menelan segalanya, melainkan seperti tetesan air yang perlahan tapi pasti mengikis batu. Awalnya, bisikan itu hanyalah gumaman samar, bayangan itu hanya sekilas, dan sensasi dingin itu hanya sesaat. Namun, seiring berjalannya hari, semua sensasi itu menguat, menjadi sebuah teror yang konstan. Fajar kehilangan kendali atas kekuatan yang diberikan cincin itu.
Sensitivitasnya terhadap dunia spiritual melampaui batas yang bisa ia toleransi. Tidak lagi hanya merasakan kehadiran, ia mulai melihat mereka. Di tengah keramaian pasar, sebuah bayangan transparan tanpa wajah melintas di depannya, menembus tubuh seorang pedagang. Di perpustakaan, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di samping sebuah rak buku, matanya kosong, meratap tanpa suara. Di jalanan yang ramai, ia melihat sebuah kecelakaan masa lalu berulang dalam sebuah kilasan, lengkap dengan suara decitan ban dan jeritan pilu. Dunia yang ia lihat kini tumpang tindih. Realitas dan halusinasi berbaur menjadi satu, dan ia tidak tahu lagi mana yang nyata. Setiap penampakan adalah sebuah serangan. Ia merasakan sakit yang diderita arwah-arwah itu, rasa sakit yang menjalar melalui cincin dan membakar otaknya. Malam-malam yang sebelumnya digunakan untuk tidur kini dipenuhi oleh bisikan tanpa henti dan penampakan-penampakan yang tak bisa ia hindari. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan semangatnya terkuras habis. Ia makan hanya untuk bertahan hidup, tidur hanya untuk bermimpi buruk, dan berjalan hanya untuk menghindari bayangan. Rima dan Andi adalah orang pertama yang menyadari perubahan drastis pada Fajar. Fajar yang ceria, yang suka bercanda, kini berubah menjadi sosok yang pendiam, mudah marah, dan paranoid. Ketika Rima mencoba bertanya, "Kau baik-baik saja, Faj? Kenapa kau pucat sekali?" Fajar hanya melotot, matanya penuh kecurigaan. "Tidak ada apa-apa," jawabnya ketus, suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Jangan ganggu aku." Rima terkejut, ekspresi terluka terlihat jelas di wajahnya. Andi, yang lebih belak-belakan, mencoba mendekati Fajar di warung kopi. "Faj, ada apa? Kenapa kau menjauhi kami? Kalau ada masalah, cerita saja." Fajar hanya menatapnya kosong. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk dari belakang Andi. Sebuah sosok kurus, dengan mata berongga, berdiri di belakang Andi, menatapnya dengan kebencian. "Jonghi dia," bisik sosok itu ke telinga Fajar. Fajar menjerit, melompat dari kursinya, dan menunjuk ke belakang Andi. "Pergi, pergi kau." Andi berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Fajar, kau kenapa?" tanya Andi, bingung. Ada sesuatu di belakangmu," gumam Fajar, tubuhnya bergetar. Andi menatapnya dengan tatapan campur aduk antara ketakutan dan kasihan. Rima, yang baru saja datang, melihat kejadian itu. Keduanya saling bertukar pandang, menyadari bahwa Fajar tidak lagi sama. Mereka tidak mengerti apa yang Fajar lihat, dan ketidaktahuan itu membuat mereka takut. Perlahan, mereka mulai menjal. Panggilan telepon tidak lagi diangkat, pesan tidak lagi dibalas. Fajar, yang sudah terasing dari dunianya, kini terisolasi sepenuhnya. Cincin itu bukanlah alat, melainkan sebuah entitas yang hidup. Fajar merasakan kehendaknya sendiri melemah, seolah-olah pikirannya ditarik dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Keagresifan, keputusasaan, dan ketakutan bukan lagi perasaannya. Itu adalah perasaan dari energi di cincin itu. Cincin itu ingin menguasai dirinya, mengubahnya menjadi boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Ia mencoba melawan, tetapi perlawanannya terasa sia-sia. Setiap kali ia mencoba, cincin itu membalas dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah sebuah peringatan untuk berhenti melawan. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat ia sedang berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Angin berhembus kencang, membawa serta bisikan-bisikan yang semakin keras. Ia melihat bayangan-bayangan melayang di sekitarnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sebuah bisikan melengking memanggil namanya. "Fajar." Fajar berbalik. Di depannya, berdiri sosok wanita tua yang pucat, matanya berongga. Bukan Embok Suti yang ia lihat di rumah, tetapi sosok yang lebih tua, lebih menyeramkan. Sosok itu melayang, dan di belakangnya, puluhan wajah hantu bermunculan, menatap Fajar dengan ekspresi kebencian. "Kau penerusku. Kau milikku." Ketakutan Fajar memuncak. Ia tidak bisa lari. Kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan teror itu. Lalu, ia merasakan cincin di jarinya berdenyut. Denyutan itu terasa seperti kekuatan yang meletus, memenuhi seluruh tubuhnya. Fajar menjerit.
Bukan karena ketakutan, tetapi karena kemarahan yang tiba-tiba meluap. Ia merasa dirinya dipenuhi oleh energi gelap yang siap meledak. Ia mengangkat tangannya, dan semua sosok hantu itu mundur, berteriak kesakitan. Cincin itu telah mengubahnya. Tidak lagi hanya menjadi wadah, ia kini menjadi alat. Cincin itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan, dan ia adalah bonekanya. Keterasingan Fajar adalah jurang yang menganga, memisahkan dirinya dari dunia yang dikenal. Panggilan telepon yang tidak dijawab, pesan yang dibiarkan, dan tatapan dingin yang dilemparkan kepada teman-temannya telah menjadi pemandangan sehari-hari. Bagi Rima dan Andi, Fajar yang mereka kenal telah lenyap, digantikan oleh cangkang kosong yang dipenuhi amarah dan ketakutan. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah warung kopi, tempat favorit mereka dulu. Suasananya terasa hampa tanpa kehadiran Fajar. Kita tidak bisa membiarkannya, Rima berbisik, matanya menatap ke kejauhan. Dia butuh bantuan. Ini bukan Fajar yang kita kenal. Ada sesuatu yang mengendalikan Fajar. Andi, yang biasanya ceria, mengangguk dengan serius. Aku setuju. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia tidak mau bicara. Dia menolak kita. Kita harus mencari bantuan. Bantuan yang bukan dari dokter atau psikiater, kata Rima, suaranya dipenuhi tekad. Mungkin ada orang yang bisa mengerti hal-hal seperti ini. Mereka teringat cerita-cerita tentang seorang kiai di desa sebelah, yang dikenal karena kemampuannya membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Nama beliau adalah Kiai Rashid. Sosoknya sederhana, namun memiliki reputasi yang mendalam. Andi sempat meragukan ide itu, tetapi melihat keputusasaan di mata Rima, Andi tidak bisa menolak. Mereka memutuskan untuk mencoba, sebagai upaya terakhir. Meyakinkan Fajar adalah sebuah tantangan. Awalnya, Fajar menolak dengan kasar. Aku tidak butuh bantuan. Aku baik-baik saja, teriaknya, suaranya serak. Matanya memancarkan kegilaan, dan bisikan yang bersemayam di dalam pikirannya seolah memerintahkannya untuk menolak. Namun, Rima dan Andi tidak menyerah. Mereka datang ke rumahnya setiap hari, membawakan makanan, dan hanya duduk di sana, menemaninya dalam keheningan yang menyiksa. Setelah 2 hari, Fajar akhirnya luluh. Kelelahan mengalahkan perlawanannya. Ia tidak lagi bisa membedakan antara yang nyata dan ilusi, dan Fajar tahu ia akan segera kehilangan akal sehat. Dengan pandangan kosong, ia mengangguk. Baiklah. Ayo kita pergi. Kemana saja? Perjalanan ke desa Kiai Rashid terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Jauh dari hiruk-pikuk kota, udara terasa lebih bersih dan sejuk. Rumah Kiai Rashid sederhana, terbuat dari kayu, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Tidak ada tanda-tanda kemewahan, hanya ketenangan yang mendalam. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam menyambut mereka. Itu adalah Kiai Rashid. Pandangannya langsung tertuju pada tangan Fajar. Selamat datang, anak-anak muda, ucapnya, suaranya lembut namun berwibawa. Masuklah. Mereka duduk di ruang tamu yang lapang, dengan aroma dupa yang menenangkan. Kiai Rashid menyuguhkan teh hangat. Teh itu terasa seperti obat, menenangkan saraf Fajar yang tegang. Kiai Rashid tidak banyak bertanya. Dia hanya menatap Fajar dengan pandangan yang dalam, seolah-olah dia bisa membaca setiap pikiran dan ketakutan Fajar. Fajar tidak dapat berbicara, jadi Rima yang menjelaskan semuanya. Dia menceritakan tentang pasar malam, hujan, rumah tua yang aneh, embok suti, dan cincin yang diberikan kepada Fajar. Rima tidak menyebutkan Fajar melihat bayangan. Dia hanya mengatakan bahwa Fajar sering kali merasa pusing, mual, dan sering marah. Kiai Rashid mendengarkan dengan sabar, sambil terus menatap cincin di tangan Fajar. Setelah Rima selesai berbicara, Kiai Rashid mengambil sebuah tongkat kayu dan menyentuh cincin itu. Cincin itu bergetar, dan Kiai Rashid menjerit. Astagfirullah. Rima dan Andi terkejut. Fajar merasakan getaran aneh yang menjalar dari cincin ke seluruh tubuhnya. Fajar bisa melihat aura hitam yang keluar dari cincin itu, dan Fajar tahu bahwa cincin itu berisi sesuatu yang lebih jahat dari yang ia bayangkan. Kiai Rashid melepaskan tongkat itu, dan tongkat itu jatuh ke tanah. Kiai Rashid menatap Fajar dengan mata penuh kasihan. Anak muda, ucap Kiai Rashid,
Suaranya bergetar. Cincin itu bukan milikmu. Ini adalah sebuah belenggu yang mengikatmu pada kekuatan yang sangat gelap. Wanita tua itu, dia bukanlah manusia. Dia adalah jin, dan dia telah memilihmu untuk menjadi wadahnya. Fajar menelan ludah. Ia tahu itu. Ia sudah merasakannya. Tapi mendengarnya dari mulut Kiai Rashid membuat ketakutannya menjadi kenyataan. Kamu harus melepaskan cincin ini, lanjut Kiai Rashid, suaranya menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya jalan. Tapi, ini akan menjadi pertarungan yang berat. Jin itu tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ia telah memilihmu, dan ia akan melakukan segalanya untuk menjagamu. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang paling berat dalam hidupmu. Ketenangan di rumah Kiai Rashid terasa seperti topeng yang rapuh, siap pecah kapan saja. Begitu Kiai Rashid selesai berbicara, aura tegang menyelimuti ruangan. Keputusan sudah diambil. Fajar, yang kini merasa ada secercah harapan, mengangguk tanpa ragu. Ia harus melepaskan cincin itu. Itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Kita akan mulai sekarang, kata Kiai Rashid. Beliau mempersiapkan beberapa peralatan. Sebuah cawan berisi air yang jernih, sebilah keris kecil dengan ukiran rumit, dan sebuah tasbih yang usang. Beliau meminta Fajar untuk duduk bersila di tengah ruangan, sementara Rima dan Andi duduk di belakangnya, membaca ayat-ayat suci yang diberikan oleh Kiai Rashid. Saat Fajar duduk, ia merasakan getaran kuat dari cincin di jarinya. Getaran itu adalah sebuah peringatan, sebuah sinyal dari entitas yang tidak mau pergi. Kiai Rashid mengangguk kepada Fajar, memberi isyarat bahwa Fajar harus kuat. Kiai Rashid mulai membacakan doa-doa. Suara Kiai Rashid tenang, tetapi Fajar merasakan kekuatannya. Setiap kalimat yang diucapkan adalah sebuah serangan, sebuah pukulan telak pada entitas di dalam cincin. Fajar merasakan sebuah perlawanan. Cincin di jarinya bergetar hebat, dan sensasi terbakar menjalar ke seluruh lengannya. Kemudian, bisikan itu kembali. Jangan biarkan mereka. Aku melindungimu. Aku memberimu kekuatan. Suara Mbok Suti tidak lagi terdengar lembut, melainkan melengking seperti jeritan. Fajar menggigit bibirnya, menahan rasa sakit. Ia harus kuat. Ia harus berani. Ia tidak akan menyerah. Rima dan Andi, di belakangnya, terus membaca. Suara mereka kini menjadi sebuah melodi yang menenangkan, seolah melindungi Fajar dari bisikan jahat. Fajar mencoba untuk fokus pada suara mereka, tetapi bisikan dari cincin itu terlalu kuat. Mereka berbohong. Mereka ingin kau mati. Aku satu-satunya yang bisa menjagamu. Kiai Rashid meletakkan tangannya di atas kepala Fajar. Panas dari tangan Kiai Rashid menjalar ke seluruh tubuh Fajar. Keluarlah, teriak Kiai Rashid. Suaranya dipenuhi amarah. Ini bukan tempatmu. Lepaskan anak ini. Cincin di tangan Fajar bersinar, memancarkan cahaya merah darah. Cahaya itu begitu terang, hingga membuat Rima dan Andi menutup mata mereka. Sebuah bayangan hitam keluar dari cincin itu. Sosok itu terlihat seperti Mbok Suti, tetapi lebih besar, lebih menyeramkan, dan matanya merah menyala. Sosok itu melayang di atas kepala Fajar, dan ia tertawa. Tawa itu terdengar seperti jeritan ribuan hantu. Kau pikir bisa mengalahkanku? Kiai Rashid mengambil kerisnya, dan ia memutar kerisnya di udara. Sebuah kekuatan spiritual keluar dari keris itu, dan ia menyerang sosok itu. Sosok itu menjerit, dan ia mencoba untuk melawan. Namun, kekuatan Kiai Rashid terlalu kuat. Sosok itu mundur, dan ia kembali ke cincin. Fajar merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa seperti tubuhnya ditarik dari dalam. Ia merasa seperti jiwanya terkoyak. Ia tidak bisa bergerak, dan ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan pertarungan yang terjadi di dalam dirinya. Kiai Rashid tidak menyerah. Dia terus menyerang. Dia terus membaca doa-doa. Dia terus memukul. Kiai Rashid tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Kiai Rashid tahu bahwa jin itu sangat kuat. Tapi, dia harus berjuang. Dia harus memenangkan pertarungan ini, untuk Fajar, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan yang lebih baik. Fajar merasakan kesadaran perlahan-lahan hilang.
Ia tidak bisa lagi membedakan antara realitas dan ilusi. Ia tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia hanya bisa melihat bayangan. Ia hanya bisa mendengar suara-suara. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu ia harus berjuang, tetapi ia tidak tahu caranya. Ia tahu ia harus lari, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Kiai Rashid. Bukan suara Rima. Bukan suara Andi. Itu adalah suara dari dalam dirinya sendiri. Suara itu terdengar seperti suaranya, tetapi lebih kuat, lebih berani. Bangun, lawanlah. Fajar membuka matanya. Ia melihat Kiai Rashid, Rima, dan Andi. Mereka semua menatapnya dengan mata penuh harapan. Fajar merasakan kekuatan baru. Bukan kekuatan dari cincin, tetapi kekuatan dari dirinya sendiri. Ia tahu ia harus berjuang. Ia tahu ia harus mengalahkan jin itu. Ia tahu ia harus berani. Di tengah pusaran energi gaib, Fajar merasakan jiwanya terkoyak. Suara-suara mengerikan merobek gendang telinganya, tawa melengking sosok Embok Suti bergema di seluruh ruangan. Cincin di tangannya berdenyut dengan ritme yang semakin cepat, menyedot setiap tetes kekuatan dari tubuhnya. Di luar kesadarannya, ia melihat Rima dan Andi yang terus membacakan doa-doa, wajah mereka pucat pasi namun tekad di mata mereka tidak pernah goyah. Di depannya, Kiai Rashid berdiri teguh, perisai spiritualnya melindunginya dari serangan balik sosok kegelapan. Pertarungan itu bukan hanya antara Kiai Rashid dan jin, ini adalah pertarungan untuk jiwanya. Kau bodoh, nak, jerit suara Embok Suti dari dalam benaknya. Mereka akan menghancurkanmu. Aku adalah bagian dari dirimu, aku kekuatanmu. Fajar menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia merasa seperti tubuhnya ditarik dari dalam. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan pertarungan yang terjadi di dalam dirinya. Kiai Rashid tidak menyerah. Beliau terus menyerang, terus membaca doa-doa, terus memukul. Kiai Rashid tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Kiai Rashid tahu bahwa jin itu sangat kuat. Tapi, Kiai Rashid harus berjuang. Fajar merasakan kesadaran perlahan-lahan hilang. Ia tidak bisa lagi membedakan antara realitas dan ilusi. Ia tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia hanya bisa melihat bayangan. Ia hanya bisa mendengar suara-suara. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu ia harus berjuang, tetapi ia tidak tahu caranya. Ia tahu ia harus lari, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara Kiai Rashid. Bukan suara Rima. Bukan suara Andi. Itu adalah suara dari dalam dirinya sendiri. Suara itu terdengar seperti suaranya, tetapi lebih kuat, lebih berani. Bangun, lawanlah. Fajar membuka matanya. Ia melihat Kiai Rashid, Rima, dan Andi. Mereka semua menatapnya dengan mata penuh harapan. Fajar merasakan kekuatan baru. Bukan kekuatan dari cincin, tetapi kekuatan dari dirinya sendiri. Ia tahu ia harus berjuang. Ia tahu ia harus mengalahkan jin itu. Ia tahu ia harus berani. Dengan kekuatan dari dalam, Fajar mencoba melawan. Ia fokus pada cincin di jarinya. Ia mencoba untuk melepaskannya. Namun, cincin itu terlalu kuat. Kau tidak bisa melawanku, bisik Embok Suti. Kita adalah satu. Fajar tahu ia tidak bisa mengandalkan kekuatan spiritual dari Kiai Rashid, Rima, atau Andi. Ia harus mengalahkan jin itu sendiri. Fajar menutup matanya. Ia mengingat kembali hari di mana ia mengambil cincin itu. Ia mengingat kembali hari di mana ia masuk ke dalam rumah itu. Ia mengingat kembali hari di mana ia bertemu dengan Embok Suti. Fajar mengambil napas dalam-dalam. Ia harus membuat sebuah pengorbanan. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Ia harus menyerahkan kenangan. Ia harus melupakan semua kenangan buruk yang terjadi sejak ia mendapatkan cincin itu. Ia harus melupakan rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang telah ia rasakan. Fajar membuka matanya. Ia melihat Embok Suti di depannya. Sosok itu tertawa.
Kau tidak akan bisa melakukannya. Fajar tersenyum. Mungkin tidak. Tapi aku akan mencoba. Fajar mengumpulkan semua kekuatannya. Ia memusatkan semua energinya pada satu titik, pada satu tujuan, melepaskan cincin itu. Ia menariknya. Kali ini, ia tidak merasakan sakit. Ia merasakan perlawanan, tetapi ia tidak menyerah. Perlahan, cincin itu bergeser. Embok Suti menjerit. Jeritan itu tidak terdengar seperti tawa lagi. Jeritan itu terdengar seperti jeritan keputusasaan. Tidak. Kau tidak bisa. Kau adalah milikku. Fajar menariknya lagi. Kali ini, dengan lebih kuat. Cincin itu bergeser lagi. Perlahan tapi pasti, cincin itu terlepas. Begitu cincin itu terlepas, Fajar merasa ringan. Ia merasa seperti beban besar telah diangkat dari bahunya. Bisikan di dalam kepalanya menghilang. Suara-suara dari cincin menghilang. Ia tidak lagi melihat bayangan. Ia tidak lagi melihat ilusi. Ia hanya bisa melihat Kiai Rashid, Rima, dan Andi. Mereka semua menatapnya dengan mata penuh harapan. Cincin itu jatuh ke lantai. Cincin itu bergetar hebat. Kemudian, cincin itu hancur. Hancur menjadi debu. Debu itu beterbangan di udara, dan kemudian menghilang, seolah tidak pernah ada. Embok Suti menjerit lagi. Kali ini, jeritan itu terdengar seperti jeritan kesakitan. Sosoknya mulai memudar. Sosok itu mencoba untuk melawan. Sosok itu mencoba untuk tetap ada. Namun, tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Sosok itu menghilang. Fajar jatuh ke tanah. Ia kelelahan. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa terdiam. Rima dan Andi segera menghampirinya. Mereka memeluknya erat-erat. Air mata mengalir di wajah mereka. Air mata kebahagiaan. Air mata kelegaan. Mereka tahu pertarungan sudah berakhir. Mereka tahu Fajar sudah aman. Mereka tahu mereka sudah menang. Kelelahan yang luar biasa melanda Fajar. Saat jatuh ke tanah, seluruh bebannya runtuh. Ia merasa seperti baru saja menyelesaikan maraton terpanjang dalam hidupnya, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Tubuhnya terasa ringan, ringan yang aneh, seolah-olah sesuatu yang berat telah diangkat dari jiwanya. Fajar tidak dapat merasakan apa-apa, kecuali kedamaian yang mendalam. Saat kesadarannya kembali, Fajar menemukan dirinya berbaring di tempat tidur sederhana di salah satu kamar di rumah Kiai Rashid. Aroma bunga melati memenuhi udara, dan cahaya pagi menembus jendela, menerangi debu yang menari-nari di udara. Fajar mencoba untuk bangkit, tetapi kepalanya terasa berat. Ia melirik ke tangannya, ke jari manisnya. Kosong. Cincin itu sudah tidak ada. Pintu terbuka, dan Rima masuk, membawa nampan berisi teh dan bubur. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kelegaan yang tulus. "Syukurlah, kau sudah bangun," katanya, suaranya parau. "Berapa lama aku tidur?" tanya Fajar, suaranya serak. 2 hari, jawab Rima. Ia duduk di samping Fajar, meletakkan nampan itu di meja. "Kau benar-benar membuat kami khawatir. Kami pikir." Rima tidak melanjutkan kalimatnya. Fajar mengerti. Cincinnya sudah hilang, Fajar berbisik. "Semuanya sudah selesai?" "Ya," jawab Rima. "Kiai Rashid bilang, kau berhasil mengalahkannya. Kau mengalahkan jin itu dari dalam. Kau yang melepaskan cincin itu sendiri." Fajar merasa terharu. Ia tidak bisa mengingat banyak hal. Ingatannya buram, seolah-olah semua kejadian sejak ia mendapatkan cincin itu adalah sebuah mimpi buruk yang panjang. Fajar mengingat perjalanannya di pasar malam, ia mengingat berteduh di sebuah rumah, ia mengingat sebuah cincin, ia mengingat Kiai Rashid, dan ia mengingat suara-suara. Tapi, ia tidak bisa mengingat rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang telah ia rasakan. Ingatannya telah hilang. Fajar mencoba untuk mengingatnya. Ia mencoba untuk mengingat semua yang terjadi. Tetapi, tidak ada yang muncul. Pikirannya kosong. Ia hanya bisa merasakan kedamaian. Pintu kembali terbuka, dan Andi masuk. "Sudah bangun, bro?" tanyanya, suaranya ceria. "Kami sudah menunggumu untuk makan siang." Fajar tersenyum.
Senyum itu terasa tulus. Aku baik-baik saja, jawabnya. Aku rasa, aku sudah siap untuk makan. Mereka makan siang bersama. Kiai Rashid, Rima, Andi, dan Fajar. Suasananya dipenuhi tawa dan cerita. Fajar merasakan kehangatan yang hilang. Ia merasa seperti pulang ke rumah. Ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Sore harinya, Fajar pamit kepada Kiai Rashid. Terima kasih banyak, Kiai. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kiai Rashid tersenyum. Jangan berterima kasih kepadaku, nak. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Kamu yang berjuang. Kamu yang menang. Ingat, nak. Kekuatan terbesarmu bukanlah cincin, melainkan dirimu sendiri. Fajar mengangguk. Ia memeluk Kiai Rashid. Ia memeluk Rima dan Andi. Ia tahu mereka telah menyelamatkannya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Matahari bersinar cerah. Udara terasa bersih. Fajar tidak lagi merasakan bisikan. Ia tidak lagi melihat bayangan. Ia tidak lagi merasa takut. Fajar tahu ia telah berubah. Fajar tahu ia telah menjadi orang yang lebih kuat. Ia tahu ia telah belajar sebuah pelajaran penting. Malam itu, Fajar kembali ke kamarnya. Ia membuka jendela. Ia melihat keluar. Di kejauhan, ada kilasan bayangan yang mirip Embok Suti. Ia tersenyum. Bayangan itu tidak menakutkannya lagi. Ia tahu ia akan baik-baik saja. Ia tahu ia akan bisa hidup dengan damai. Fajar menghembuskan napas lega. Ia tahu, sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Namun, babak yang baru, babak yang lebih baik, telah dimulai.